Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang terakhir untuk bab kalimat. Setelah kemarin kita membahas kalimat 1 berisi kata, frasa, klausa, kalimat 2 berisi kalimat dan unsur-unsur kalimat, kemudian kalimat ketiga berisi kalimat efektif, dan yang terakhir kalimat 4 membahas mengenai paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh serta membentuk satu kesatuan pikiran. Disebut paragraf ya jika memenuhi minimal 3 kalimat. Jadi sebuah paragraf itu minimal 3 kalimat. Beberapa unsur pembentuk sebuah paragraf, yang pertama adalah kalimat utama atau kalimat topik, yang kedua adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas, yang keempat kalimat penegas, yang kelima berupa kalimat klausa, prosa, dan penghubung. Tadi dikatakan bahwa minimal sebuah paragraf itu ada 3 kalimat, berarti sesuai dengan unsur pembentuk paragraf ya. Ada kalimat utama, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Apa fungsi paragraf? Fungsi paragraf yang pertama menandai pembuka atau awal ide atau gagasan baru. Yang kedua, pengembang lebih lanjut tentang ide sebelumnya. Yang ketiga, penegas terhadap gagasan yang diungkapkan terlebih dahulu. Ada 3 fungsi paragraf. Selanjutnya adalah syarat-syarat paragraf. Sebuah paragraf dikatakan sebuah paragraf yang baik jika memenuhi persyaratan ya. Yang pertama adalah kepaduan. Nah, kepaduan di sini yaitu merangkai kalimat sehingga bertalian secara logis dan padu ya. Biasanya menggunakan kata hubung ya, kata hubung atau konjungsi. Yang perlu diperhatikan dalam membuat paragraf adalah paragraf itu disebut dengan paragraf yang padu jika menggunakan kata hubung yang tepat ya. Kemarin kita telah membahas kata hubung atau konjungsi, ada 2 ya, antar kalimat dan intra kalimat. Tidak boleh salah ya dalam penggunaannya. Kemudian ciri berikutnya menggunakan pengulangan kata kunci atau sinonim ya. Sebuah paragraf yang padu itu biasanya menggunakan pengulangan kata kunci atau sinonim ya. Jadi ada kata kunci ya, kata kunci tersebut diulang-ulang pada kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan seterusnya. Selain menggunakan pengulangan kata kunci, paragraf yang padu itu juga menggunakan kata ganti atau padanan atau pronomina. Nah, kata ganti ini harus sesuai ya, harus sama. Maksudnya harus, kalau memang menggunakan kata ganti tunggal berarti menggunakan kata ganti tunggal. Kalau menggunakan kata ganti jamak berarti kata ganti juga jamak. Kemudian padanan. Padanan ini untuk mengganti ya. Ada ya, kemarin kita telah membahas beberapa kata ganti ya. Ada kata ganti persona, kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat adalah adanya kesejajaran atau struktur yang paralel.
Nah, artinya adalah dalam sebuah paragraf itu harus memiliki bentuk yang sama, struktur kalimat yang sama, repetisi atau pengulangan bentuk kata atau kalimat yang sama. Jadi paragraf yang padu itu dicirikan yang pertama menggunakan kata hubung yang tepat, menggunakan pengulangan kata kunci atau sinonim, kemudian menggunakan kata ganti yang tepat, kemudian menunjukkan struktur paralel atau kesejajaran. Ciri syarat yang kedua adalah kesatuan. Nah, setiap paragraf hanya terdapat satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Jadi dalam sebuah paragraf itu hanya memiliki satu kalimat utama. Ciri-ciri kalimat utama harus mengandung permasalahan yang berpotensi untuk diuraikan. Kemudian yang kedua adalah dapat dibuat lengkap dan berdiri sendiri tanpa kata hubung. Untuk ini ya, syarat yang kedua ini ya, harus memiliki satu pokok pikiran. Syarat yang ketiga adalah lengkap. Lengkap di sini adalah kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama. Nah, ciri-ciri kalimat penjelas yaitu isi penjelasannya itu berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Kemudian berarti jika dihubungkan dengan kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf memerlukan kata hubung. Yang keempat, syarat dari sebuah paragraf adalah ketuntasan. Nah, ketuntasan di sini artinya sempurna ya, paragraf yang sempurna dengan cara klasifikasi, yaitu mengelompokkan objek secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, ketuntasan pembahasan, jadi kesempurnaan dalam membahas materi secara menyeluruh dan utuh. Syarat yang keempat adalah konsistensi sudut pandang, jadi cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Jadi pada saat kita membuat sebuah paragraf itu harus menggunakan sudut pandang yang konsisten. Ya, ada sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan sudut pandang penulis atau saya dan seterusnya ya. Syarat yang berikutnya adalah keruntutan, penyusunan gagasan dalam karangan ya, jadi harus runtut. Nah, caranya dengan penalaran, kejelasan gagasan, makna dan struktur, kemudian kata transisi yang tepat, menggunakan kata ganti yang tepat, ikatan makna yang jelas, penggunaan idiomatik yang tepat, komunikasi yang efektif, membangun suasana, kemudian hubungan antar gagasan, kata, kalimat tidak terputus. Jadi sebuah paragraf itu harus runtut. Beberapa syarat paragraf yang baik sudah dijelaskan. Selanjutnya tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ada beberapa referensi ya, berdasarkan isi, berdasarkan tempat dan fungsi. Yang ketiga berdasarkan penalaran. Berdasarkan isi, paragraf dibagi menjadi 5. Ada paragraf narasi, paragraf argumentasi, paragraf persuasi, paragraf deskripsi, dan paragraf eksposisi. Paragraf narasi yaitu paragraf yang berupa cerita ya, biasanya ada tempat, ada waktu, dan dijelaskan secara runtut. Yang kedua adalah paragraf argumentasi yang berisi tentang pendapat.
pendapat seseorang ya. Kemudian yang ketiga adalah paragraf persuasi, isinya adalah menghimbau ya. Kemudian yang keempat adalah paragraf deskripsi, ini deskripsi ini menjelaskan sesuai dengan panca indera. Jadi seolah-olah apa yang kita tulis atau pembaca itu merasakan apa yang ditulis gitu ya, menggunakan panca indera merasakan. Yang kelima adalah paragraf eksposisi, yaitu menjelaskan dan menerangkan. Berdasarkan tempat dan fungsi ada 4 ya. Yang pertama adalah paragraf pengantar atau topik ya. Yang kedua adalah paragraf pengembang, yaitu menerangkan gagasan. Yang ketiga adalah paragraf peralihan, yaitu paragraf penghubung ya, penghubung antara paragraf utama. Biasanya ini paragrafnya sedikit ya. Yang keempat adalah paragraf penutup, ini untuk menutup sebuah paragraf ya. Penjelasannya sudah selesai, biasanya berupa kesimpulan dan menegaskan serta memuaskan pembaca. Berdasarkan penalaran ada 3 jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduksi. Deduksi itu paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf dari umum ke khusus. Kemudian yang kedua adalah paragraf induksi, letak kalimat utamanya di akhir, berarti dari khusus ke umum. Kemudian yang ketiga ada paragraf deduksi dan induksi atau campuran ya, letak kalimat utamanya di awal dan di akhir. Berikutnya adalah cara pengembangan paragraf, ada 13. Yang pertama adalah dengan pertentangan ya, dengan mengungkapkan perbedaan, kemudian sedangkan, bertentangan dengan, lain halnya, akan tetapi, dan bertolak dari ya. Yang kedua adalah perbandingan dengan mengungkapkan seperti, serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, sementara itu. Yang ketiga adalah analogi ya, bentuk pengungkapan objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki kesamaan, ungkapan, ibarat, seperti, bagaikan. Yang keempat adalah contoh-contoh dengan memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang kelima adalah secara alamiah ya, ini pengembangan paragraf didasarkan kronologi atau urutan waktu dan ruang. Yang keenam, pengembangan paragraf klimaks, menyajikan sebuah cerita dengan pengenalan, konflik, dan puncak. Yang ketujuh, anti klimaks, pengembangan paragraf, menyajikan sebuah cerita dengan pengenalan, konflik, puncak, dan penyelesaian. Kemudian pengembangan paragraf deduksi, dari umum ke khusus. Pengembangan paragraf induksi, khusus ke umum. Kemudian pengembangan paragraf definisi luas, yaitu menguraikan pengertian ya. Minimal 1 paragraf. Definisi luas itu menerangkan sebuah definisi ya, atau pengertian. Kemudian ke-11 pengembangan sebab ya, itu berfungsi sebagai pikiran utama. Kemudian yang ke-12 pengembangan paragraf akibat, berfungsi sebagai pikiran penjelas. Yang terakhir adalah klasifikasi, pengelompokan berdasarkan persamaan. Untuk materi paragraf hanya minimalis sekali ya. Kalau Anda ingin lebih lanjut bagaimana melihat contohnya, Anda bisa mencari dari sumber lain ya. Untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan atau masukan boleh ditulis di e-learning ya. Saya ulangi lagi, materi ini hanya
materi minimalis ya. Kalau ingin mendalami silahkan Anda mencari sumber yang lain. Dari saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.